Oke, shalom Bapak Ibu. Sama-sama kita mau belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesannya masih hangat, udah kayak berita koran baru keluar. Enggak Bapak Ibu Saudara, ya memang baru belum lama. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara, adalah mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Wow, mampu bersikap apa? Tegas. Terhadap orang? Oh, terhadap diri sendiri ya. Kadang kita bisa tegas sama orang lain, tapi jangan sampai sama diri sendiri kita nggak bisa tegas gitu. Tapi unik pesan Tuhan buat kita adalah kita juga harus mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Artinya gini, jangan lembek sama diri sendiri gitu. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, satu ayat yang nggak asing buat kita. Saya mau ajak kita baca sama-sama dua ayat ini. Atau gini, mulai dari ayat 24 aja. Saya 24, kita bergantian sampai 27. Ayatnya udah sangat kita sering dengar. Oke, ayat 24-nya gini, saya bacakan, nanti bergantian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Silakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jemaat yang ia dirikan. Ya. Ini merupakan surat atas tanggapan Rasul Paulus terhadap serangkaian permasalahan yang terjadi. Ya. Serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang diajukan dan dia jawab. Ya. Atas permasalahan yang dihadapi umat Tuhan di Korintus. Ya. Korintus itu sebuah kota di wilayah Yunani. Nah Rasul Paulus memulai gereja di Korintus itu jauh sebelumnya ya. Dan dia merasa prihatin Bapak Ibu Saudara ketika mendengar pergumulan umat Tuhan di sana. Ya Korintus jadi nggak beda jauh lah sebetulnya dengan kota-kota lain pada waktu itu, di masa itu adalah sebuah kota besar yang penuh dengan yang namanya imoralitas. Jadi kacau lah dari sisi moral dan berbagai bentuk penyembahan berhala. Ya rata-rata ciri khas lah Bapak Ibu Saudara, Filipi begitu, di kota-kota lain juga begitu. Jadi udah banyak hal-hal yang amoral, ditambah penyembahan berhala dengan berbagai jenis ya. Sering kita dengar juga salah satunya penyembahan yang mempraktekkan prostitusi ritual. Kita hari ini memandangnya mereka sedang melakukan prostitusi, nambah PSK. Tetapi mereka melakukan, aku mah lagi ibadah gitu. Artinya kita bisa bayangkan bahwa mereka lagi melakukan ibadah mereka dengan cara yang amoral itu gitu ya. Dan gak sedikit orang percaya di Korintus didapati bingung. Ya bagaimana, ya orang percayanya nih, jadi gimana nih harus menghadapi keadaan yang seperti ini ya. Godaan budaya ya, istilahnya godaan budaya sekitar mereka. Belum lagi konflik-konflik seputar gereja, seputar kehidupan orang-orang percaya. Ya, perbedaan pandangan tentang ini, tentang itu, ya. Dan ada tuntutan-tuntutan hukum, ya, dikatakan bahwa belum lagi ini problem internal mereka, ya. Belum lagi soal perkara-perkara ibadah. Jadi artinya gini, belum dari luar, belum dari dalam gitu ya. Nah melalui surat ini Rasul Paulus membahas setiap permasalahan dengan pengajaran yang tegas. Ya. Nah perkara semacam ini juga Bapak Ibu Saudara, buat kita orang-orang percaya di masa sekarang juga ini perlu kita pahami. Kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus waktu menasehatkan orang-orang percaya di sana. Ini juga kita boleh tangkap sesuatu karena gini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah wilayah di mana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya juga harus dengan sungguh-sungguh berusaha mengatasi apapun, ya, keadaan eksternal, internal gitu. Sekiranya ada arti gini, waktu kita diperhadapkan dengan suatu perkara,
Nah, cara Rasul Paulus yang dia gunakan untuk menasihati orang sana juga ini yang menjadi dasar apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengajarkan gini, ada ketegasan-ketegasan yang dia harus lakukan. Yang dia terapkan kepada dirinya, juga dia ajarkan juga kepada umat Tuhan di Korintus. Ya. Nah, buat kita di masa sekarang, kita perlu tangkap juga sesuatu. Pak, bukannya beda zaman? Oh ya, zaman boleh berbeda, tetapi kita tangkap prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam nasihat-nasihat Rasul Paulus yang dia ajarkan kepada umat Tuhan di sana. Karena gini, gagalnya orang percaya mengatasi hal-hal yang dia hadapi, ya apapun ya, ini bisa bentuknya apapun, akan mengakibatkan banyaknya juga kegagalan orang percaya mencapai tujuan dan pencapaian yang dikehendaki Tuhan. Rasul Paulus kan jelaskan kepada mereka, oke, kalian banyak perkara yang dihadapi, tapi ingat Tuhan punya tujuan dahsyat dan itu jangan sampai miss gitu. Tantangan boleh datang, tantangan boleh mewarnai kehidupan kita, tetapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu jangan sampai akhirnya nggak tercapai, akhirnya kehilangan. Jadi hidup ini mesti ngapain gitu. Nah itu orang-orang kehilangan tujuan. Tantangan boleh datang, tapi ingat ada satu perjalanan yang kita harus selesaikan gitu. Demikian pula hari ini, tantangan boleh ada mewarnai kehidupan kita, tapi tahu nggak gitu? Bahwa kita ada satu rancangan Tuhan yang harus kita selesaikan melalui sebuah perjalanan mengiring Tuhan. Ya. Kadang-kadang gini, udah tantangan-tantangan yang dihadapi sampai lupa nih, aku hidup tuh untuk apa sih gitu ya. Nah ini yang kehilangan tujuan orang. Ya. Nah Rasul Paulus di dalam mengajarkan jemaat Korintus, ya, di dalam bertindak mengatasi berbagai problema yang dihadapi, dia memberikan penggambaran, kasih metafora, ya. Nah dalam penggambaran yang dia berikan, dia memberikan penggambaran atlet yang sedang bertanding. Jadi penggambaran atau ilustrasi atau metafora ini penting ya. Untuk apa? Untuk memperjelas apa yang dia sedang ajarkan. Ya, untuk memperjelas pendengar di sana, di Korintus. Mereka akan jadi ngerti, oh begitu maksudnya. Ya, jadi makanya kalau kita perhatikan, di zaman Yesus pun begitu. Yesus kan selalu kasih perumpamaan. Supaya apa? Orang-orang di masa itu ngerti apa yang ia sedang sampaikan. Nah tinggal Bapak Ibu Saudara, pemberian gambaran ini disesuaikan dengan kehidupan orang-orang pada waktu itu di masanya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan pada waktu Yesus, di zaman Yesus, waktu menjelaskan sesuatu, dia memakai apa? Memakai gambaran kebiasaan orang-orang di masa di mana Yesus berada pada waktu itu. Misalnya Yesus kan memberitakan pengajaran, dia berkhotbah, dia kepada banyak orang di Israel yang adalah pada waktu itu masyarakat agraris. Maka contoh-contohnya adalah hal yang berkaitan dengan hal-hal agrikultural, tentang benih, ya kan? Apalagi. Makanya Yesus suka pakai perumpamaan pokok anggur. Nah orang-orang di sana kalau masyarakat agraris, kalau dijelaskan tentang hal-hal seputar kebiasaan yang mereka lakukan, mereka ngerti, oh gitu maksudnya. Tentang pokok anggur lah, tentang hal menabur benih lah, tentang iman sebesar biji sesawi. Oh biji sesawi, oh ngerti. Ya, karena buat mereka biji-bijian, tanah, ranting, pohon itu adalah hal yang biasa. Ya. Waktu Yesus mau bicara soal hati, dia bicara soal tanah yang berbatu, tanah yang bersemak belukar, ada tanah yang gembur gitu. Membuat orang-orang mengerti. Nah di berbeda zaman, di masa zaman Rasul Paulus, di era Rasul Paulus, di Korintus di wilayah yang berbeda. Nah di situ masyarakat sana kental sekali dengan yang namanya dunia olahraga. Ya. Jadi lain daerah, lain pula kebiasaannya. Jadi pada waktu itu di wilayah Korintus yang adalah bagian daripada Yunani kental sekali dengan yang namanya pertandingan-pertandingan olahraga. Ya. Nah untuk menerangkan pesannya, pengajarannya, maka apa yang digunakan oleh Rasul Paulus hal-hal seputar pertandingan olahraga. Dan orang sana kalau dibilang pertandingan olahraga lebih ngerti, oh begitu. Nah buat kita di masa sekarang Bapak Saudara yang udah banyak pengetahuan,
baca Alkitab tentang agraris kita paham, bacaan tentang dunia olahraga kita paham. Ya. Mestinya kan lebih pintar, katakan amin. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi orang-orang di sana nggak asing dengan gambaran yang diberikan Rasul Paulus. Jadi pada waktu itu minimal 2 kegiatan olahraga besar itu, ya kalau kita tahu Olimpiade aja lahir dari Yunani kan. Ada istilah gini Bapak Ibu Saudara, 2 event olahraga besar, yang pertama disebut Olimpik. Ya, meskipun jangan Bapak Ibu Saudara buka di Google kapan mulai Olimpik pertama kali diadakan di Athena tahun berapa dan dicocokkan dengan Rasul Paulus. Jadi gini, mungkin namanya Olimpik gitu, Olimpiade. Tetapi resminya dimulai secara dunia kapan kan kita juga perlu proses lebih lanjut. Tetapi minimal 2 event olahraga besar, yang mana satu namanya Olimpiade, yang satu namanya Isthmian. Nah, Isthmian ini baru kita dengarkan. Isthmian itu, jadi kalau Olimpiade di lingkup Yunani, Isthmian itu di lingkup Korintus. Dua-dua event olahraga besar. Isthmian itu 3 tahun sekali katanya menurut catatan-catatan kuno ya. Nah, jadi belum lagi event-event pertandingan-pertandingan lainnya yang tentunya ada namanya. Jadi ilustrasi tentang pemberian pertandingan olahraga seperti ini nih udah sangat umum, sangat mudah dimengerti. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa bukan hanya jemaat Korintus saja yang harus berjuang bagaikan seorang atlet yang terjun ke dalam berbagai pertandingan. Namun Rasul Paulus juga bilang, aku sendiri juga begitu. Aku juga mendisiplinkan diriku bagaikan seorang atlet di dalam mengiring Tuhan. Jadi artinya gini, kalau kita lihat Rasul Paulus mengajar lewat surat-suratnya kepada banyak jemaat yang ia dirikan atau kepada siapapun. Kita melihat ada ketegasan-ketegasan di dalamnya. Tapi ketegasan itu bukan buat orang lain aja. Dia pun tegas terhadap dirinya sendiri gitu maksudnya. Jadi kalau dia memberikan ilustrasi tentang pertandingan olahraga yang harus diselesaikan ya, dengan penuh kedisiplinan. Dia juga lakukan itu buat dirinya. Dia bukan hanya keras buat orang lain tapi dia juga keras terhadap dirinya. Ya. Dibutuhkan memang Bapak Ibu Saudara suatu tekad dan determinasi yang kuat ya di dalam mengiring Tuhan tentunya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami masa-masa pernah jadi atlet ya di lingkup manapun Bapak Ibu Saudara tentu lebih paham ya ketika apa yang dikatakan Rasul Paulus waktu dia menggunakan analogi atau metafora tentang pertandingan olahraga. Ada gemblengan yang gak mudah ya. Nah, ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Melalui pesannya ini Tuhan ingin kita sebagai orang percaya memiliki mentalitas yang tangguh. Yang tidak mudah menyerah ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Mungkin kita berkata, aku gak pernah nyerah kok Pak. Ya puji Tuhan. Tetapi jangan sampai melalui sikap. Ya dari mulut memang mungkin orang percaya berkata bahwa aku gak pernah nyerah kok. Tapi jangan sampai dari sikap gak mau berjuang lebih lagi. Nah, ketika seseorang udah gak mau berjuang lebih lagi, itu adalah kalimat lain tentang menyerah. Ketika udah gak mau tahu apa yang terjadi. Ya beberapa waktu di dalam Komsel ada satu pertanyaan, apa yang disebut meninggalkan, meninggalkan apa? Lari dari masalah. Ketika orang, apa yang disebut dengan lari dari masalah? Ketika udah gak antusias lagi pengen menyelesaikan masalah, itu lari dari masalah dan itu adalah menyerah. Jadi kata lain mungkin kita nggak pernah secara gamblang lewat mulut kita berkata aku nyerah Tuhan. Mungkin orang percaya nggak pernah katakan itu. Namun dari sikap yang dia tunjukkan itu nggak beda jauh dengan apa yang dikatakan. Udah nggak mau terlalu serius lagi iring Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara judul pesan Tuhannya adalah mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Artinya jangan lembek ya. Iring Tuhan jangan lembek sama diri sendiri. Tapi jangan disalah artikan lagi kan karena ada aliran pakai tenaga, pakai kekuatan sendiri, bukan itu maksudnya. Ya, kita ngerti apa yang diajarkan Rasul Paulus. Kalau cuma ngerti teori aja tapi waktu melakukannya mau enggak, itu lembek gitu maksudnya. Oke. Mungkin kita bisa berteori kepada banyak orang. Ya, namun ketika diri sendiri diperhadapkan dengan berbagai keadaan dan problema, sebagai orang percaya ternyata apa?
ternyata kita lembek waktu kita berhadapan dengan problem yang kita hadapi. Ya. Kita nggak mampu bertindak tegas, sangat permisif sekali, sangat mudah memberikan berbagai excuse ya kepada diri sendiri. Udahlah kamu nanti takut capek ya. Oke Bapak Ibu Saudara, satu kali apa saya lupa ya apakah saya pernah sampaikan di sini atau enggak. Suatu kali ini nih masa sebelum pandemi ya. Sama, kita doa pagi setiap hari. Cuman bedanya gini, sebelum pandemi kan selesai doa pagi banyak yang ke lantai 7 ya. Di mana kafe masih ada. Dan selesai ada yang naik ke atas, ngopi lah, makan lah gitu ya. Dan ada seorang pemuda, ya memang tiap hari hadir ya. Bukan dari gereja ini tetapi dia hadir tiap pagi. Bapak Ibu Saudara yang gak pernah doa pagi jangan pikir saya enggak, memang gak tahu kalau gak pernah doa pagi. Kalau pernah doa pagi masih tahu yang mana. Nah dia juga ikut naik ke atas. Suka ikut minum susu kalau gak salah. Dan biskuit dan roti gitu yang dia bawa. Ya udah gak ada masalah dengan itu. Suatu kali dia nyuci cangkirnya bekas dia pakai. Dan saya pun gak tahu ya, saya tahunya berapa hari kemudian waktu dia nyuci si cangkirnya melejit. Karena pakai sabun kan licin, jatuh gitu ya. Saya pun gak tahu seberapa hari kemudian dia selesai ngopi, selesai makan. Dan dia samperin saya, Pak Ishak, mau bicara. Wah kelihatannya serius sekali gitu ya. Oh yuk, saya bilang, mari, di mana? Gini aja saya bilang, yuk kita ke ruang ibadah lagi aja. Kelihatannya kan serius sekali mukanya. Dan saya bilang, yuk silakan duduk, ada apa? Gini Pak, berapa hari yang lalu saya cuci cangkir dan cangkir itu jatuh ke lantai dan pecah gitu. Saya minta maaf. Oh, udah ini soal ini aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Bagus ya, kamu mau cerita dan minta maaf gitu ya. Ya harusnya kan sampai di situ kan, selesai gitu ya. Saya pikir ada hal-hal dia mau cerita apa? Oh enggak, cuma mau kasih tahu bahwa dia nggak sengaja nyuci dan jatuh. Ya namanya juga nggak sengaja. Kalau sengaja kan ceritanya lain lagi gitu. Tapi dia nggak sengaja jatuh, pecah gitu. Oh ya udah nggak apa-apa saya bilang. Ya bagus ya mau mengakui gitu. Saya pikir dia selesai udah kami keluar gitu. Ternyata enggak, dia masih ada kalimat lanjut. Ya maklum aja tuh Pak. Saya dari kecil kan banyak obat-obatan yang saya harus makan. Saya tuh anak yatim, udah lama papa saya meninggal. Mama saya tuh kerja sendiri di usahanya. Maklum aja tuh kata. Saya bilang, kok jadi begitu gitu. Nah saya bilang gini, yuk kita duduk. Akhirnya jadi lama di situ. Jadi saya pikir cuman sekedar minta maaf, nggak sengaja jatuh gitu ya. Ternyata embel-embelnya itu yang panjang. Apa hubungannya saya bilang cangkir jatuh dengan anak yatim? Dia katakan itu sebagai alasan bahwa kenapa cangkir itu jatuh. Jadi minta banyak dimaklumi, tolong aja dong maklum. Saya bilang, yuk gak cerita itu, aku juga maklum. Namanya juga gak sengaja gitu. Tapi kalau pakai embel-embel itu ada sesuatu berarti di jiwanya. Nah gak heran orang yang seperti itu akan banyak minta dimaklumi dalam banyak hal. Ya maklum aja tuh Pak, kalau sampai saya melakukan itu kan. Lihat dong keadaan saya kan kayak begini. Nah orang-orang itu adalah orang-orang yang saya mau katakan lembek sama dirinya. Banyak minta supaya orang maklum dengan keadaannya, dengan pelanggaran yang dia lakukan, dengan ketidakdisiplinannya di dalam mengiring Tuhan. Minta semua orang maklum. Apakah seperti itu mengiring Tuhan itu? Ya udah salah lah, tapi ya maklum lah. Masa gak ngerti sih keadaanku kan banyak masalah. Kalau aku melanggar ini kan gak apa-apa. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, gak sedikit orang percaya yang berlaku seperti anak muda tadi.
Ya, dalam pengertian minta dimaklumi bahwa mengapa ia tidak mengalami pertumbuhan rohani yang pesat. Minta dimaklumi mengapa kerap melakukan berbagai kesalahan. Ya jangan sampai kita begitu, tetapi nggak sedikit orang percaya mengapa masih bergumul dengan banyak masalah, minta dimaklumin lah. Ya, mengapa masalah dengan pasangan kok belum pulih, ya minta dimaklumin lah. Ya, mungkin nggak diucapkan di mulut, tapi sikap dan mentalitas yang minta agar dimaklumin, ya, oleh karena berbagai penyebab. Ya. Maklumlah Pak, saya belum bisa terlalu berbuat banyak. Ini kan masih banyak pergumulan. Ya. Itulah tanda-tanda orang yang gak tegas sama diri sendiri. Ya. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian akan mulai menghalalkan banyak hal dan minta orang lain memakluminya. Karena berbagai keadaannya. Dan orang yang kayak gini pasti gak susah maju. Karena enggak orang-orang seperti contoh-contoh ini sulit untuk memacu dirinya. Sehingga berjalan ya udah semau-maunya dan ya maklum tuh aku bisa kayak gini kan, aku kan bukan kamu gitu ya. Rasul Paulus pun enggak bilang agar orang-orang di Korintus engkau harus ya persis kayak aku. Tapi dia bilang ikuti teladanku karena aku ingin mengikuti teladan Kristus. Wow, luar biasa. Dan ini enggak mudah. Mirip dengan Gideon kan. Gideon di masa awal. Ya, ketika malaikat Tuhan datang. Karena Tuhan akan mempercayakan sesuatu perkara yang luar biasa sama Gideon. Dan belum apa-apa kan Gideon udah bilang gak mampu kan. Kemudian apa? Langsung dia berkata dirinya sangat begitu kecil. Ya kan? Tuhanku, dengan apakah aku akan selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Aku mana mampu. Padahal yang bicara adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat itu memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Karena Tuhan tahu ada potensi luar biasa pada diri Gideon. Tapi sebaliknya Gideon merasa aku mah kecil. Aku mah nggak bisa apa-apa. Kaumku paling kecil. Dan aku anak paling kecil. Dengan serentetan alasan-alasan yang diajukan untuk tidak ikut melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang-orang yang tangguh. Sehingga mampu mengatasi apapun yang kita hadapi dan menang. Ya. Beberapa di antaranya yang pertama adalah gini, menyadari apa yang sedang kita kerjakan dan siapa yang sedang kita iring. Menyadari apa yang sedang kita kerjakan dan siapa yang sedang kita iring. 1 Korintus 9 ayat 24. Oke, saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ya, ayat yang gak asing buat kita. Di sini dibuka kalimat ini dibuka dengan satu. Di sini dikatakan apa? Tidak tahukah kamu? Nah, tidak tahukah kamu itu memakai kata kerja oidate ya. Oidate itu diambil dari eido. Ini mengandung arti gini, masa sih kamu gak tahu? Ya. Masa kamu gak lihat? Masa kamu gak menyadari atau minimal tangkap sesuatu dengan segala yang kamu miliki, apa yang sedang kamu lakukan ini? Jadi itu dibuka oleh Rasul Paulus. Ketika jemaat Korintus berkeluh kesah dengan segala permasalahannya, Rasul Paulus bilang, masa sih kamu gak tahu? Masa sih kamu gak nyadari? Masa minimal dengan segala apa yang pada dirimu, masa engkau gak nangkep sesuatu? Engkau apa yang sedang kau lakukan? Engkau sedang iring Tuhan. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Atau secara keseluruhan artinya gini, tidak tahukah kamu bahwa hidup yang kamu jalani ini adalah sebuah pertandingan yang harus kamu ikuti dengan serius apabila mau finish dengan baik.
Jadi perjalanan pengiringan Tuhan itu digambarkan seperti atlet yang sedang bertanding, dan namanya bertanding pastinya ada garis akhir dan itu harus diselesaikan dengan baik. Jadi Rasul Paulus membuka suratnya ini dengan berkata kepada jemaat di Korintus. Kan ada keluh kesah. Kok jadi begini sih iring Tuhan gitu. Nah di sini Rasul Paulus, masa kamu nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tuh lagi iring Yesus. Dan Tuhan gak pernah menjanjikan hari akan selalu sejuk, akan selalu enak. Tantangan ada, akan mewarnai. Ya. Panas terik murid-murid Yesus, gelombang yang dihadapi, badai yang dihadapi murid-murid Yesus. Itulah bagian dari perjalanan pengiringan Tuhan. Gitu. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, tidak sadarkah kamu itu dalam sebuah pertandingan, ya harus kamu selesaikan dengan baik. Nah bahwa Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sudah mengingatkan gini, bahwa kehidupan yang kita jalani dalam mengiring Tuhan ini bukan seperti lagi jalan-jalan. Ini kita bukan lagi jalan-jalan. Bukan lagi rekreasi ya. Juga bukan lagi kita lagi beraktivitas santai. Kalau dalam bahasa Sundanya mah kita lagi, apa yang kita lakukan nih hari lepas hari iring Tuhan, kita bukan lagi anjang-anjangan. Bapak Ibu Saudara tahu anjang-anjangan? Ya. Dulu masih kecil kan. Kalau anjang-anjangan biasa kan anak perempuan. Nah saya kebagian yang jadi pembelinya kalau dia jualan lotek gitu. Dari daun, dari rumput, dipotong juga. Nah kebagian, yuk sok tuh masa nggak ada pembelinya, jadi pembelinya. Bayarnya pakai apa? Pakai daun gitu ya. Itu anjang-anjangan. Nah itu kan bohong-bohongan. Yang mana gini, kalau bosan udah gitu ya. Nah iring Tuhan tuh nggak bisa begitu. Saya gesan gitu ya. Nah gak bisa begitu. Kita lagi dalam sebuah pertandingan. Ya harus diselesaikan dengan baik. Artinya gini, waktu Rasul Paulus mengatakan ini lagi pertandingan loh. Ini ada pertandingan yang kalian harus jalani. Waktu Rasul Paulus bicara kepada orang Korintus paham. Ini lagi bicara, ini soal hidup dan matimu. Wow. Kita kalau dibilang soal pertandingan, dibilang hidup mati, kita enggak, aku bukan atlet gitu. Tapi waktu jemaat Korintus, waktu Rasul Paulus berkata, tidak tahukah engkau, ini soal perkara mati dan hidupmu. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, buat atlet-atlet negara-negara lain ya, saya nggak tahu ya, persisnya sekarang ya. Dulu waktu saya pernah jadi atlet itu, menjelang 30, ketuaan sih sebetulnya, tetapi ya udah namanya tetap anak muda. Tetapi nggak mudah Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tetapi buat atlet-atlet negara lain Bapak Ibu Saudara, soal jadi atlet dan ikut pertandingan ini soal hidup dan mati dia. Apalagi negara-negara sosialis, negara-negara yang memiliki paham komunis seperti China atau Korea Utara, Uni Soviet dulu kan, atau Rusia di zaman sekarang, Ukraina sejenisnya gitu. Ini kalau sampai seseorang dipilih sebagai atlet, ini tuh hidup dan matinya dia. You nggak sungguh-sungguh menjalankan hidupmu sebagai atlet, maka pulang pertandingan, you kerja paksa lagi. Tapi kalau hidupmu mau berubah, you harus memenangkan pertandingan itu. Dan termasuk negara-negara lain non-sosialis, ya. Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa Timur ya. Karena ada Eropa Timur ya, ada non-sosialis. Mereka memacu dirinya sedemikian rupa. Karena apa? Ini perkara hidup dan matinya mereka. Waktu aku memenangkan satu medali, mau emas, perak, perunggu, ya emas saya terutama kan. Waktu udah ada pengalungan medali, hidupnya langsung berubah loh. Pulang udah berbeda. Ada satu level hidup yang pemerintah taruh. Engkau udah bukan rakyat jelata lagi. Tapi gagalnya mereka menyelesaikan pertandingan dengan baik. Gak dapat medali pulang. Yuk kembali lagi ke kehidupan normal yuk. Saya gak tahu apakah ya Indonesia ya lumayan sekarang. Ya hadiah-hadiahnya udah luar biasa, itu mengubah kehidupan. Zaman dulu kan. Cuman dicap terima kasih aja gitu, udah bela negara. Hidupnya masih begitu-begitu aja. Ya, tetapi beda, makin ke sini. Ya. Jadi gini istilahnya gini, Rasul Paulus
menggunakan analogi ini adalah mau hidup, you berubah, you harus selesaikan dengan baik, you harus menang. Ya. Mau dihargai oleh negara sebagai warga negara terhormat, you harus menang. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita waktu mengiring Tuhan dikatakan kita adalah sebagai atlet-atletnya Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang perlu kita capai. Ada pertandingan yang harus kita selesaikan. Ada keseriusan yang dibutuhkan seorang atlet yang ingin bertanding. Ada gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang biasa yang gak ikut pertandingan. Jadi ada gaya hidup yang berbeda antara atlet dan non-atlet. Dan itulah yang ditekankan di dalam surat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam arti kata lain ini, kok cengeng? Jangan cengeng. You adalah atlet-atlet. Hidupmu berubah kalau engkau lakukan pertandingan ini dengan baik. Ya, seorang atlet bukan hanya harus memiliki gaya hidup yang lebih ketat dari orang-orang lain. Oh ya, seorang atlet akan menjalani kehidupan yang lebih ketat. Ya, dia juga mempunyai standar yang lebih tinggi daripada orang-orang kebanyakan lainnya. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka punya tujuan yang lebih spesifik. Dikatakan ada mahkota. Jadi atlet-atlet masa itu kalau menang, kalau zaman sekarang kan dikalungi medali. Kalau zaman itu dikalungi mahkota. Ya, entahkah terbuat dari apa. Bukan mahkota emas, tetapi ada mahkota. Di zaman Olimpiade aja, yang pertama di masa-masa awal itu, atlet yang menang itu dikalungi mahkota terbuat dari daun. Ya, dari daun. Enggak, bukan soal dari daun. Itu kebanggaannya itu nggak bisa diceritakan. Luar biasa. Nah, hanya atlet yang berlari begitu rupa. Nah, kalau kita lihat di kalimat masih di ayat 24. Ayat 24 bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Ya, jadi hanya atlet yang lari begitu rupa yang dapat mencapai garis akhir dan mengenakan mahkota. Apa yang dimaksud lari begitu rupa? Nah, kata lari begitu rupa Bapak Ibu Saudara dalam versi The Message-nya menarik ya. Di situ dikatakan di dalam versi The Message, lari begitu rupa adalah gini. Kamu telah sering berada di stadium dan telah melihat banyak atlet berlomba untuk memenangkan pertandingan. Sekarang larilah sama seperti atlet-atlet itu. Larilah begitu rupa kalau kamu mau memenangkan pertandingan. Kamu lihat banyak contoh, kamu ada di lingkungan stadion di mana kamu berada dan telah banyak melihat bagaimana atlet-atlet berlari dengan sungguh-sungguh. Kau ikuti kayak begitu. Dan yang menarik ini, masih di ayat 24, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Jangan ini diartikan jadi gini, Pak percuma dong kalau udah satu dapat berarti yang lain gak dapat. Enggak, jangan diartikan begitu. Larilah begitu rupa seolah-olah bahwa hanya satu orang saja dapat hadiah. Jadi ini adalah satu hal yang memacu diri kita. Kalau you gak sungguh-sungguh, you gak dapat apa-apa. Larilah seperti seolah-olah hanya satu dan hanya engkau yang harus meraihnya. Jadi artinya bicara soal keseriusan, ya, persiapan yang lebih ketat dibandingkan atlet-atlet lainnya. Wow. Jadi waktu mereka berkeluh kesah terhadap Rasul Paulus jawabnya tegas sekali. You ingat siapa dirimu? You atlet. Untuk tujuan apa engkau ada? Iring Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah menyadari apa yang sedang kita kerjakan dan siapa yang sedang kita iring. Ini bukan main-main, bukan anjang-anjangan, tapi perkara serius. Itu yang Rasul Paulus tekankan. Ini bukan lagi rekreasi. Kapan mau ikut, you ikut. Kapan you gak mau ikut, you gak mau ikut. Bukan itu. Yang kedua, menyadari bahwa kemenangan akan diraih asalkan berani membayar harganya.
1 Korintus 9 ayat 25. Di sini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apa yang dimaksud dengan tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan? Di sini dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Di dalam terjemahan versi lain ya, ini saya bacakan dari The Amplified. Now every athlete who goes into training and competes in the games is disciplined and exercise self-control in all things. Jadi artinya setiap atlet yang terjun ke dalam pertandingan adalah orang-orang yang berdisiplin dan menguasai diri dan menjalankan self-control dalam segala hal. Oh ternyata jadi atlet tuh nggak mudah ternyata. Ya, harus mendisiplinkan dirinya. Nah Rasul Paulus bilang, perjalanan iring Tuhan itu seperti atlet. Artinya kita harus mendisiplinkan diri kita dalam segala hal. Atlet itu mengikuti jadwal latihan, ada rutinitas tertentu yang harus dia lakukan, ketahanan berlatih di segala cuaca. Kita di Indonesia cuman 2 musim ya, jadi kurang bisa menyelami bahwa di negara 4 musim mereka harus berlatih di 4 musim itu. Kalau di sini antara musim panas dan musim kemarau dan musim hujan kan nggak beda terlalu jauh. Hanya kalau musim hujan ada hujannya gitu. Kalau udara kurang lebih hampir mirip-mirip aja. Makanya atlet-atlet di Indonesia kan seringkali berlatih ke daerah gunung supaya merasakan nih dinginnya kayak begini. Atau dibawa ke daerah panas, nah panasnya kayak begitu. Tapi negara yang punya 4 musim, mereka harus berlatih di musim panas yang panasnya bisa minta ampun, bisa 40-an derajat Celcius. Atau di musim dingin, yang mungkin dinginnya lebih dingin dari kulkas. Itu untuk apa? Untuk melatih diri, untuk tahan di segala cuaca. Makanya kalau kita lihat kan, ada pertandingan-pertandingan atlet-atlet yang negaranya dingin, waktu harus bertanding di negara Timur Tengah. Waduh itu yang namanya menguras tenaganya. Karena apa? Panasnya nggak biasa mereka alami. Sama, atlet dari negara padang gurun harus bertanding di musim dingin. Waduh itu nggak tahan dinginnya. Nah tapi yang namanya atlet harus membiasakan diri di dalam berbagai cuaca, di dalam berbagai keadaan. Ya. Nah penguasaan diri sangat diperlukan karena ada beragam godaan. Ya tadi soal cuaca, nah kalau ini sekarang apa? Makanan. Ya. Ada makanan-makanan tertentu yang hanya bisa dia makan. Nggak bisa makan seperti orang-orang kebanyakan. Ada makanan enak yang dia harus, aduh enggak deh gitu ya. Ada gaya hidup yang harus dia tinggalkan. Bukan ya, nggak bisa menjalani gaya hidup seperti orang kebanyakan lagi. Kalaupun malas, apakah atlet bisa mengalami malas? Oh iya bisa, tapi nggak ada pilihan bahwa mau nggak mau harus lakukan itu semua. Ya. Melihat orang hidup santai, pengennya aduh pengen juga dong gitu sekali saya, tapi ada masa di mana oh enggak, you harus berlatih. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, atlet-atlet di masa itu, di zaman Rasul Paulus itu, demi untuk kesuksesan si atlet, maka pelatih dan atlet itu kadang mereka harus mengikatkan diri dengan sumpah bahwa aku siap untuk dilatih oleh pelatih ini, dan pelatih itu juga mengikrarkan diri siap melatih atlet ini, dan atlet ini harus bersumpah ya sesuai dengan kepercayaan mereka yang mereka miliki ya, bahwa dia akan mengikatkan diri untuk sungguh-sungguh berlatih sampai memenangkan pertandingan. Artinya wow ini serius banget gitu. Gak main-main. Mereka harus mengikrarkan sebuah sumpah untuk menjadi latihan ketat dan berat. Serta mengadopsi gaya hidup tertentu. Wah ampun luar biasa ya. Sampai sebegitunya. Ya. Pertandingan memang hanya berlangsung beberapa saat. Kalau larinya cuma 100 meter misalnya. Ya. Itu kan ditempuh cuma rekor, nggak tahu ya, rekor terakhir berapa, ada masih kita 9 poin berapa ya. Itu kan latihannya
Kata siapa tuh? Dia bilang begini, untuk mencetak rekor dunia 9, sekian detik, dia berlatih 9 tahun lebih. Demi untuk hal 9 detik. Artinya wow, luar biasa ya. Ya Usain Bolt. Artinya demi untuk memperoleh mahkota, atlet aja rela berjerih lelah demi untuk mendapatkan mahkota yang terbuat dari daun-daunan. Rasul Paulus bilang, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jangan pikir atlet pakai mahkota dari daun, ini kan fana kan. Nggak lama daunnya juga kering. Ya waktu dia pajang di rumah, lama-lama daunnya kering, kemudian remuk gitu. Tapi buat atlet yang mendapat mahkota dari daun itu, hidupnya berubah. Dia kalau keluar, masyarakat di sana akan menghormatinya. Pemerintah menaruh hormat kepada dia. Nah ini loh yang luar biasa. Nah gambaran ini adalah gambaran orang-orang percaya yang digambarkan Rasul Paulus. Ada mahkota abadi yang akan kita peroleh. Dan yang memberikan mahkota itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu pengangkatan, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Dan di situ ada bema, pembagian mahkota. Wow, itu adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu nanti bicara soal jenis-jenis mahkota ya, bukan di pesan ini. Ada banyak mahkota yang disediakan. Wow, ini luar biasa. Oke Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan yang mungkin sedang kita hadapi, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang tegas bahwa you menghadapi tantangan begitu aja, you bingung, you bimbang, you mau mundur. Dan kembali diingatkan, engkau adalah atlet-atlet yang harus selesaikan pertandingan itu dengan baik. Ya. Nah itu pelajaran buat kita bahwa tantangan mungkin datang mewarnai kehidupan kita. Nah ada satu yang saya mau sampaikan. Apa yang jadi pesan Tuhan? Jangan lembek terhadap diri sendiri. Yuk tegas, kita harus tegas kepada diri sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang menggambarkan gini ya, yang namanya mendisiplinkan diri adalah gini. Semua orang punya kelemahan, semua orang punya titik lemah, semua orang punya masa lalu. Tapi sering kan kita dengar ada orang-orang percaya, Pak ini juga lagi berjuang, bagaimana melepaskan rokok. Ini udah mendingan, dulu mah tiap hari 1 pak, sekarang mah tiap hari udah beberapa batang. Nah, kalau ada Bapak Ibu Saudara mendengar orang berkata seperti itu, artinya dalam arti kata lain, dia lagi berkata, Pak jangan larang aku masih suka. Beda dengan orang yang tahu bersikap tegas terhadap dirinya. Kalau hari itu dia baru tahu bahwa itu nggak baik, hari itu dia stop. Waktu seorang menghadapi pergumulan dan rasanya belum mengambil tindakan-tindakan atas permasalahan yang terjadi. Dan seringkali berkata, Abi susah Pak, ini kan melibatkan bukan diri saya ya, tapi kan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan itu. Ketika kita mendengar ada orang berkata seperti itu, dia sedang lembek terhadap dirinya. Dia dalam arti kata lain dia masih berkata, aku masih suka dengan keadaan kayak begini. Pak nggak tahu Pak keadaanku kan begini, aku kan anak yatim. You anak yatim, aku udah yatim piatu. Kita nggak bisa bersikap lembek terhadap diri sendiri. Dengan mengajukan begitu banyak alasan dan supaya orang lain maklum. Dalam arti kata lain sebetulnya kita lagi berkata, aku lagi menyukai Kak, masih menyukai Pak keadaan kayak begitu. Aku gak mau berubah, aku senang kayak begitu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali diingatkan, kita adalah atlet-atlet, ada sebuah pertandingan besar, ada pertandingan iman yang harus kita selesaikan. Rasul Paulus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah bertanding dengan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Orang yang memelihara iman, maka dia tahu menghadapi tantangan demi tantangan
dengan bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dan dia tahu apa yang tahu memilih apa yang harus dia lakukan. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan untuk bisa menyelaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita nggak bisa lembek. Tuhan ngomong gini, oke Tuhan, aku mau lakukan. Kadang-kadang kita melihat ada orang terlalu berlama-lama. Saya cuma mau katakan seperti hamba Tuhan tadi. Dalam arti kata lain, jangan-jangan masih senang dengan keadaan yang nggak enak itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan ada sesuatu yang harus kita capai. Ada pertandingan yang harus kita selesaikan. Yang mau katakan amin.